Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali pada pembelajaran PABP kelas 10 di semester genap ini mengambil tema pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat. Ingat anak-anakku, tetap menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku, kita langsung saja kepada materi wakaf. Apa yang dimaksud dengan wakaf? Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab. Waqafa yaqifu waqfan, yang secara bahasa memiliki arti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Apa dasar hukum perintah wakaf? Terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261. Ibu bacakan artinya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Selain Al-Baqarah 261, ada juga pada Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Selanjutnya pada Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dan yang terakhir, pada Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Pemahaman perintah wakaf dalam ayat ini diambil dari kata albir, yaitu kebaikan. Maksudnya bahwa kebaikan itu adalah menginfakkan sebagian dari harta yang kita cintai. Memang anak-anakku di dalam Al-Quran tidak secara eksplisit disebutkan bahwa kata wakaf, ya, tetapi lebih ke kebaikan atau bir atau lebih ke infak, ya. Nah, ini merupakan penjabarannya bahwa kebaikan atau infak yang dikeluarkan menjadi shadaqatul jariyah, artinya akan terus mengalir meskipun orang yang menginfakkan atau berwakaf itu telah meninggal, ya. Jadi ada 3 hal yang tidak akan terputus. Anak Adam itu akan mati, tetapi semuanya akan terlepas kecuali yang 3 yang akan dibawa meninggal itu, ya anak-anakku. Yang pertama, anak soleh yang senantiasa mendoakan, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga sedekah jariyah, itu yang berbentuk wakaf ini, ya. Jadi pahalanya akan terus mengalir meskipun orangnya sudah tiada. Nah, selanjutnya
Selanjutnya anak-anakku, apa rukun dan syarat-syarat wakaf? Ada 4, wakif, mauquf alai atau nazir, mauquf bih, dan yang terakhir sigot. Apa maksud dengan wakif? Wakif itu adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya, ya disebut wakif. Nah, kalau mauquf alai yaitu sasaran wakafnya, ya. Jadi ini bisa berbentuk perorangan atau organisasi ya. Nah, nanti ada pengelolanya yang disebut nazir ya, pengelola harta yang diwakafkan itu nazir. Nah, apa itu mauquf bih? Harta benda dan kekayaan yang diwakafkan itu mauquf bih ya, atau biasa orang nyebut mauquf gitu ya. Nah, sigot atau ikrar itu janji, artinya untuk penyerahannya itu harus terdapat sigot gitu ya. Tetapi sigot ini juga harus ada syaratnya. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Selanjutnya penjelasan lebih lengkap tentang wakif gitu. Syarat wakif bila perseorangan yaitu dia dewasa, berakal ya. Jadi apa artinya dia sehat gitu ya, bukan orang yang labil gitu atau sedang dalam tekanan emosi gitu ya. Dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum ya, dan pemilik sah harta benda wakaf ya, jadi harus milik sah penuh gitu ya. Adapun untuk wakif organisasi ya itu atau badan hukum, eh, wakaf dapat terlaksana jika sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Nah, sekarang kalau nazir itu bentuknya ya mauquf alaih ya atau nazir, pihak yang menerima wakaf itu boleh perseorangan, boleh organisasi atau boleh badan hukum ya, boleh badan hukum. Nah, selanjutnya apa itu mauquf bih? Mauquf bih yang tadi kita singgung sedikit tentang harta, itu syaratnya adalah hartanya itu baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai ya. Harta benda yang diwakafkan adalah milik sendiri yang sah dan tidak dalam kondisi sengketa. Jadi mewakafkannya itu benda yang harus benar-benar tidak boleh cepat sirna ya. Meskipun kita punya banyak contoh nih, kita punya banyak kerupuk bertruk-truk gitu, tapi karena daya tahannya tidak lama gitu ya, atau tidak memiliki nilai lah istilahnya, maka itu tidak layak untuk diwakafkan. Jadi wakaf itu bendanya harus memiliki nilai yang eh, kemanfaatan lebih besar bagi orang lain gitu ya. Yang keempat, sigot. Apa itu sigot? Sigot ikrar atau janji ya. Syarat sigot adalah ikrar yang diucapkan atas kemauan wakif sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Jadi dan ini juga harus dicatat ketika ikrar itu diucapkan oleh wakif, tidak boleh ada syarat gitu yang akan melemahkannya. Jadi contoh begini, saya mewakafkan tanah atau bangunan ini dalam waktu setahun atau gitu, nanti diambil lagi, itu juga akan menggugurkan ya. Tidak boleh sigot diakhiri dengan kalimat-kalimat yang melemahkan. Nah, selanjutnya anak-anakku, macam-macam bentuk wakaf menurut fikih itu ya, ada wakaf ahli atau zuri. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga maupun bukan keluarga wakif. Jadi boleh ya wakif ahli, ada wakif ahli ya yang ditunjuk langsung. Saya mewakafkan contoh ya, saya punya buku ini saya wakafkan kepada anak saya supaya lebih bisa dimanfaatkan. Itu juga sama, bisa wakaf ahli namanya atau zuri. Wakaf umum yang kedua atau khairi. Nah, wakaf umum ialah wakaf yang sudah sejak semula ditujukan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, seperti mewakafkan tanah untuk masjid atau untuk sekolah dan lain sebagainya ya. Wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan harta di jalan Allah. Ini yang sangat Allah harapkan sebagai bentuk bir tadi ya, kebajikan. Nah, selanjutnya anak-anakku, ini peraturan ya peruntukan harta wakaf ini diusahakan untuk sarana dan kegiatan ibadah ya. Tidak boleh melanggar ketentuan agama ya, artinya ya sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, untuk fakir miskin juga, ini bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa.
Terus untuk peningkatan ekonomi umat, untuk kesejahteraan umum lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Ini peruntukan harta wakaf ya. Nah, ini pengelolaan wakaf di Indonesia berpedoman pada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977. Ada juga Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977, Peraturan 6 Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Peraturan Dirjen Bimas ya, bimbingan masyarakat Islam, ada nomor KEP atau keputusan P pemerintah ya garis miring 75 garis miring 1978, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Itu perwakapan itu diatur ya oleh pemerintah kita, oleh undang-undang kita. Selanjutnya, memanfaatkan harta atau benda wakaf sesuai dengan fungsinya merupakan tujuan dari adanya wakaf. Jadi harus difungsikan seoptimal mungkin ya. Sementara itu fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta atau benda wakaf untuk kepentingan agama dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, wakaf juga merupakan bentuk kebajikan dalam Islam yang menggabungkan aspek kerohanian, aspek kebendaan. Oleh karena itu, wakaf memberikan hikmah bagi umat dan bagi yang memberi wakaf. Ya. Selanjutnya, anak-anakku yang solehah, apa hikmah wakaf? Hikmah wakaf antara lain adalah sebagai ungkapan syukur. Ya, untuk wakif ini syukur bahwa dia telah diberi oleh Allah kelebihan harta sehingga dia bisa berbagi dengan yang lain, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat ya. Yang selanjutnya terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan ya. Tidak menumpuk-numpuk harta sebab nanti mati itu justru harta itu tiada guna ya kalau tidak diwakafkan ya. Lalu pahala yang terus menerus. Tadi sodaqotun jariyah itu maknanya pahala yang terus menerus ya meskipun orangnya sudah meninggal. Dapat mengentaskan kemiskinan, menghapuskan kemiskinan. Orang yang miskin bisa dibantu dengan adanya wakaf ini. Lalu mengurangi keterbelakangan dan kebodohan. Karena wakaf dapat digunakan mendirikan sekolah-sekolah gratis ya. Dan sarana yang lengkap atau memberikan beasiswa. Nah, beasiswa ini penting sekali untuk memutuskan mata rantai kebodohan. Biasanya orang bodoh itu miskin. Nah, makanya untuk memutuskan rantai kemiskinan jangan bodoh. Berikan beasiswa dari wakaf ini ya. Lalu mempersempit kesenjangan sosial. Jangan terlalu jauh kesenjangannya. Kita persempit ya supaya tidak terlalu signifikan ya. Yang kaya semakin kaya, yang ini kesenjangan sosialnya terlalu jauh jangan. Lalu memberikan contoh untuk generasi yang akan datang. Anak cucu kita melihat bahwa orang tua kita bisa mewakafkan untuk kesejahteraan umat, masa kita tidak. Ini sebagai teladan yang baik ya, contoh yang baik. Lalu menjamin kelangsungan suatu amal usaha umat ya. Keterpurukan bisa dihindari ya. Jadi umat akan terus langgeng dengan usahanya. Lalu selanjutnya memperjelas status tempat atau lahan wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan umat karena wakaf merupakan salah satu sumber dana ya supaya jelas ini wakaf dan dapat menghindari dari persengketaan gitu ya. Lalu selanjutnya perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah wakaf yaitu berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pemberdayaan umat melalui wakaf ini ya, perilaku yang mencerminkan. Lalu bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satunya adalah dalam bentuk materi, dengan demikian kesempatan untuk melakukan wakaf lebih besar ya. Selanjutnya perlunya sikap profesional dalam memanage ya, yang terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabel terhadap sumber-sumber dana umat sehingga pengelolaan wakaf mampu berkembang dengan baik dan produktif ya, tidak ada yang mengambil keuntungan ya rakus gitu ya atau korup di sana, tetapi justru ini belajar ya bekerja secara profesional dalam memanage amanah umat gitu ya, amanah yang diberikan oleh umat. Lalu terhindar dari sikap malas, masa bodoh, pesimis, tidak peduli. Sikap yang demikian akan melahirkan generasi yang hanya menjadi benalu ya atau menjadi beban orang lain ya itu. Nah selanjutnya anak-anakku yang terakhir prosedur tata cara pelaksanaan wakaf ya. Jadi yang pertama ini calon wakif, orang yang akan berwakaf itu menghadap ke nazir di hadapan PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Pejabat ini adanya di kantor KUA setempat ya. Datang ke KUA
atau bersama dengan nazirnya gitu ya, orang yang akan menerima mengelola wakaf kita itu. Lalu di situ ada ikrar wakaf yang tadi sigot. Nah, sebanyak 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis ya, harus disaksikan oleh orang yang adil, bijakusan gitu ya. Tidak labil, orang yang memang adil ya, tidak bukan orang yang ini orang yang sehat secara jasmani dan rohani tentu ya. Ini 2 orang saksi itu. Lalu selanjutnya status tanah wakaf dalam keadaan tuntas artinya bebas dari ikatan atau sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengganti yang sah yang berupa surat keterangan. Nah, mulai dari kepala desa yang dikuatkan oleh camat tentang kepemilikan tanah dan surat izin dari wali kota atau bupati ya kalau dari daerah di kabupaten. Nah, dalam hal ini diwakilkan kepala subdit pertanahan ya. Ini untuk menghindari persengketaan di akhir nanti apabila keturunannya menuntut balik wakaf itu ya, tidak boleh barang yang sudah diwakafkan diambil kembali. Nah, itu mungkin anak-anakku sekalian pengantar materi wakaf. Kita akan lebih mendalam lagi di diskusi nanti ya di pertemuan tatap muka kita di dunia maya. Nah, baiklah kalau begitu mohon maaf apabila ada salah kata. Kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.